Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dikisahkan di suatu daerah terdapat seorang yang dikenal sebagai ahli ibadah, seorang abid. Pada suatu hari sekelompok orang datang kepadanya seraya memberitahu bahwa di sekitar tempat itu ada segolongan orang yang menyembah pohon, bukannya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar informasi demikian, sang abid pun kemudian menjadi sangat marah. Dia mengambil kapaknya lalu pergi menuju pohon yang dimaksud untuk menebangnya. Sesampai di tempat, sang abid pun dihadang oleh iblis yang menampakkan dirinya sebagai seorang syekh menghadang langkah si ahli ibadah. Iblis pun bertanya kepadanya, "Mau kemana kamu?" Abid pun menjawab, "Aku akan pergi menebang pohon yang disembah itu," kata si ahli ibadah. Kemudian iblis bertanya, "Apa kepentinganmu dengan pohon itu? Kamu telah meninggalkan ibadah dan kesibukanmu dengan dirimu sendiri, lalu kamu meluangkan waktu untuk selain itu." Selidik iblis. "Ini adalah bagian dari ibadahku juga," jawab si abid. "Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu untuk menebangnya." Akhirnya terjadilah pertarungan di antara keduanya. Iblis lalu menyerang sang ahli ibadah. Akan tetapi, tanpa kesulitan, sang ahli ibadah tersebut berhasil mengalahkan iblis. Ia membantingnya ke tanah dan akhirnya dapat menduduki dadanya. Kemudian iblis berkata, "Lepaskanlah aku, agar aku dapat berbicara kepadamu," pinta iblis. Kemudian sang abid pun berdiri, lalu iblis berkata, "Wahai si abid, sesungguhnya Allah telah melepaskan urusan ini darimu dan tidak mewajibkannya atasmu. Kamu tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah pun mempunyai para nabi di segala penjuru bumi. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan mengutus mereka kepada para penyembah pohon ini dan memerintahkan mereka untuk menebangnya." Kemudian abid pun berkata dengan lantangnya, "Aku tetap harus menebangnya," ujar si ahli ibadah yang bersikukuh. Kemudian iblis pun kembali menyerang si abid, namun kembali dengan mudah si abid dapat mengatasi perlawanan iblis. Iblis dibantingnya ke tanah lalu diduduki dadanya. Akhirnya iblis tidak berdaya dan berkata kepada sang abid, "Apakah kamu mau menerima penyelesaian antara aku dan kamu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagimu?" Kata sang iblis memberikan penawaran. Kemudian sang abid pun bertanya, "Apa itu?" "Lepaskanlah aku supaya aku dapat mengatakannya," seru iblis. Kemudian sang abid pun melepaskannya. Setelah itu iblis berkata, "Kamu adalah seorang laki-laki miskin. Kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu hanyalah beban yang memberatkan manusia. Barangkali kamu akan berbuat baik kepada kawan-kawanmu, membantu tetangga-tetanggamu, dan tidak lagi membutuhkan orang lain." "Benar," si abid mengiyakan. Kemudian iblis berkata, "Pulang dan tinggalkanlah urusan ini. Setiap malam aku akan meletakkan 2 dinar di bawah kepalamu saat pagi hari.
kamu bisa mengambilnya lalu membelanjakannya untuk dirimu dan keluargamu, serta menyedekahkan untuk teman-temanmu. Hal itu akan lebih bermanfaat bagimu dan bagi kaum muslimin ketimbang menebang pohon yang disembah ini. Apabila kamu menebangnya, hal itu akan membahayakan mereka dan tidak pula memberi manfaat atas teman-teman muslim kamu, ujar iblis menjelaskan. Mendengar itu, sang abid pun merenungkan apa yang diucapkan iblis. Lalu ia berkata, "Syekh ini benar. Aku memang bukanlah seorang nabi, sehingga aku tidak wajib menebang pohon ini. Lagi pula, Allah pun tidak memerintahkan aku untuk menebangnya, sehingga aku tidak akan berdosa apabila membiarkannya." Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, setelah itu iblis bersumpah dan berjanji kepada sang abid akan memenuhi komitmennya itu. Sang abid pun kemudian pulang ke tempat ibadahnya. Pada pagi harinya, dia melihat 2 dinar di bawah kepalanya. Dia pun mengambilnya. Begitu pula pada keesokan harinya. Akan tetapi pada hari yang ketiga dan pagi hari setelahnya, dia tidak mendapati suatu apapun. Karena merasa kecewa atas kejadian itu, ahli ibadah pun kemudian menjadi marah dan mengambil kapaknya. Dan iblis kembali menghadangnya dalam bentuk seorang syekh. "Mau kemana kamu?" tanya iblis. "Aku akan menumbangkan pohon itu," seru sang abid. "Demi Allah, kamu tidak akan mampu melakukannya, dan kamu tidak akan mendapatkan jalan menuju pohon itu," seru si iblis. Sang abid pun kemudian menyergap iblis sebagaimana ia melakukannya pada kejadian pertama. "Tidak mungkin," kata iblis. Lalu iblis membekuk sang abid dan membantingnya. Dalam sekejap dia menjadi seperti burung kecil di antara 2 kaki iblis. Iblis lalu duduk di atas dadanya dan berkata, "Berhentilah dari urusan ini, apabila tidak aku akan membunuhmu." Kini sang abid tidak memiliki kekuatan untuk melawan iblis tersebut. Akhirnya dia pun terheran-heran, mengapa kali ini dia bisa dikalahkan oleh orang tua jelmaan dari iblis tersebut. Kemudian dia pun bertanya, "Wahai Syekh, kamu sekarang telah mengalahkanku. Lepaskanlah aku dan beritahukanlah kepadaku mengapa dulu aku bisa mengalahkanmu, tapi sekarang kamu yang mengalahkanku," tanya ahli ibadah tersebut. Kemudian iblis pun menjawab, "Karena pada kali pertama kamu marah, kamu melakukan itu karena demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niatmu adalah akhirat, sehingga Allah menundukkanku untukmu. Tapi kali ini kamu marah karena hanya demi dirimu sendiri dan demi dinar-dinar yang aku hentikan untukmu," pungkas iblis. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari menyimak kisah di atas, semoga kita bisa mengambil manfaat dan hikmahnya, sehingga kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasannya dalam melakukan segala suatu hal, dalam menjalankan amal apapun, sangatlah penting untuk melandasinya dengan landasan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dilandasi karena niat-niat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.